Shalom anak-anak sekolah minggu dan shalom inang sekolah minggu. Shalom. Iya, shalom semua untuk anak sekolah minggu. Kita akan mulai lagi ibadah kita sekolah minggu walaupun dari rumah. Terus dari rumah ya, tapi tetap dalam keadaan semangat. Sepertinya kakak tidak usah ingatkan lagi apa yang harus kalian persiapkan. Tapi Tuhan mau kalian harus persiapkan hati kalian. Ayo adik-adik yang di rumah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Ayo kita nyanyikan dengan semangat. Semangat, mari langsung kita nyanyikan lagu yang kedua. Mari kita bersukaria karena ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Ayo sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. 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 Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa Pencipta, dan kepada-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang empunya kuasa di sorga dan di atas bumi. Amin. Ya, adik-adik masih dalam keadaan semangat. Mari kita puji Tuhan lagi. Kita akan nyanyikan 2 lagu, Dalam Yesus Kita Bersaudara dan Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Kalau kakak pasti mengasihi orang tua, tentunya pasti mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau Inang, bagaimana? Apakah Inang mengasihi Tuhan Yesus? Ya, saya mengasihi Tuhan Yesus. Iya, bagaimana dengan Inang? Ya, kami juga mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita tanya satu lagi adik-adik. Inang? Kami juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kita semua harus mengasihi Tuhan Yesus dan kita juga harus mengasihi sesama kita. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku sayangi kau dengan sayang Tuhan. Ku sayangi kau dengan sayang Tuhan. Ku sayangi kau dengan sayang Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku sayangi kau dengan sayang Tuhan. Sekarang mari kita mendengarkan titah yang disampaikan oleh anak sekolah minggu kita. Hai, nama saya
namanya Mika Haloho. Saya dari sektor 3. Saya akan membacakan titah ke-9. Titah yang ke-9. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata, sai perguguhi ham maahu, makorjahon titah muai. Amin. Nah, kita dengarkan kembali ayat hafalan yang disampaikan oleh anak sekolah minggu kita. Hai, sekarang saya akan membaca ayat hafalan Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Amin. Ya, adik-adik, kalian sudah dengarkan titah, kemudian kalian sudah dengarkan ayat hafalan. Ayo diingat, enggak hanya hilang begitu saja ya. Tetap diingat titahnya, tetap diingat ayat hafalannya. Ayo kita nyanyikan lagu berikutnya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, tetap semangat, mari kita nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami untuk memuji Engkau Tuhan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Baik, adik-adik semua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah bersedia untuk menerima firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Khotbah kita pada hari ini tertulis pada Mazmur. Mazmur pasal 10 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Mari kita buka adik-adik sama-sama dan kita baca. Mazmur pasal 10 ayat 13 sampai 16. Kita baca adik-adik. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Itulah nas khotbah kita adik-adik. Nah,
Tema khotbah kita pada pagi ini adalah semua berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik, kita juga berharga di mata Tuhan. Nah adik-adik, Yesus mengajar di Judea, di seberang sungai Yordan, mengajar banyak orang termasuk orang-orang Farisi. Yesus mengajar dan sambil bertanya jawab. Dan setelah selesai mengajar, Yesus bersama murid-muridnya kembali ke rumah untuk beristirahat. Setelah mereka sampai di rumah, banyak lagi orang-orang datang kepada Yesus membawa anak-anak, anak yang kecil-kecil, supaya Yesus menjamah mereka atau Yesus menyentuh mereka. Untuk apa adik-adik Yesus menyentuh anak-anak? Karena orang-orang itu tahu bahwa kalau Yesus menyentuh atau menjamah anak-anak itu, maka anak-anak itu akan menjadi sehat, baik, pintar, dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Murid-murid Yesus marah kepada orang-orang itu. Ia mengusir mereka karena mereka mengatakan bahwa Yesus sudah lelah, sudah capek. Yesus perlu istirahat. Tapi orang-orang itu tidak mau pergi. Setelah kuat suara murid-murid Yesus ini, datanglah Yesus marah kepada murid-muridnya. Apa kata Yesus? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halanginya, karena mereka itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu Yesus itu memanggil semua anak-anak itu kepadanya, ya. Seperti ini adik-adik, ya. Seperti ini. Yesus memanggil anak-anak itu kepadanya, memangkunya, memeluknya, dan menjamahnya, ya. Tidak ada perbedaan di antara anak-anak yang datang itu adik-adik. Semua sama dan berharga di mata Tuhan. Apakah kita ikut juga berharga di mata Tuhan? Ikut adik-adik. Ya, kalau kita lihat gambar ini adik-adik, ya, alangkah bahagianya anak-anak ini dipeluk oleh Yesus. Apakah adik-adik kita bisa dipeluk oleh Yesus? Bisa adik-adik. Bagaimana caranya? Ya, Yesus telah memberikan kasih sayangnya kepada orang tua kita, kepada bapak dan ibu kita. Itulah yang menjadi menyayangi kita, memeluk kita, ya, mendekap kita. Bagaimana perasaan kita adik-adik kalau kita dipeluk oleh orang tua kita? Tentu senang sekali adik-adik, nyaman. Kadang-kadang kalau orang tua kita memeluk kita, boleh kita sampai tertidur di pangkuannya. Karena apa adik-adik? Nyaman, senang, tidak ada rasa takut. Nah, kalau orang tua kita adik-adik menyayangi kita, kita juga harus menyayangi orang tua kita. Dengan cara apa adik-adik kita menyayangi orang tua kita? Ya, dengan mendekapnya? Boleh, enggak cukup adik-adik hanya mendekapnya. Kita harus menghormatinya. Bagaimana kita menghormati orang tua kita adik-adik? Dengan mengucapkan selamat pagi ibu, selamat pagi papa. Tidak adik-adik, ya. Bagaimana kita menghormati orang tua kita? Dengan berkata sopan santun, ya. Ada adik-adik yang mengatakan, kalau mamanya mau pergi misalnya ke pasar, kemana kau mak? Itu kurang sopan adik-adik.
Yang sopan bagaimana? Mau kemana mama? Nah, jangan ada kata kau bagi orang tua kita. Nah, kemudian adik-adik, kita harus patuh kepada orang tua kita. Apa yang disuruh oleh orang tua kita, kita harus kerjakan. Kalau disuruh kita belajar, walaupun pelajaran itu daring adik-adik, kita harus dengan tekun belajar supaya kita dapat mencapai cita-cita kita. Nah adik-adik, orang tua kita ini adalah pengganti Yesus yang menyayangi kita. Orang tua kita mendoakan kita supaya bertumbuh menjadi besar, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar. Yesus juga paling suka kepada anak yang baik dan anak yang pintar. Nah adik-adik, kalau kita mau menghormati Yesus, bagaimana cara-caranya adik-adik? Ya, kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin beribadah, walaupun seperti sekarang ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi kita harus tekun supaya Tuhan Yesus menghargai kita, Tuhan Yesus menyayangi kita. Nah kemudian adik-adik, kalau kita di sekolah nanti, kita jangan memilih-milih teman. Kita harus menghargai semua teman kita. Kita harus menyayangi semua teman-teman kita. Karena kepada Yesus tidak ada yang berbeda. Semua berharga di mata Tuhan. Karena itu adik-adik, di sekolah, baik di lingkungan, jangan ada adik-adik yang bermusuhan ya. Kalau ada teman kita yang salah, mari kita tegur dengan baik. Kalau ada teman kita yang kurang pintar, mari kita sama-sama belajar ya adik-adik. Karena semua kita berharga di mata Tuhan. Kita laksanakan mulai hari ini dan seterusnya supaya kita berharga di mata Tuhan. Amin adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kuatkan kami, terlebih anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka dapat menghargai orang tua, menghargai teman-teman seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada anak-anak kami ini. Tuhan, bila anak-anak kami ada yang sakit, sembuhkan ya Bapa. Bila ada anak-anak kami yang berulang tahun, berikan sukacita baginya. Dan juga kedua orang tua daripada anak-anak kami ini seluruhnya Tuhan dimanapun berada. Berikan kesehatan, berikan rezeki agar mereka dapat membina, membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpul persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, tanahnya luas, gunungnya megah, menghijau padang rumput yang indah. Itu semua
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberikan segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, aseto rangganup, senggoi dalanon nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Shalom.